Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah kalau misalnya kabarnya baik. Sebelum memulai pembelajaran, coba untuk Galuh itu ya, mic-nya dimatikan dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, nanti kita awali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk kegiatan doa, silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Tabah, silahkan dipimpin. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Setelah kita berdoa, tidak lupa selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan selalu. Jadi, mentaati protokol kesehatan, gunakan masker, sering cuci tangan, atau gunakan hand sanitizer. Kemudian, nanti sebelum kelas kita mulai, nanti kalian silahkan melakukan presensi terlebih dahulu. Linknya sudah saya share di Google Classroom kalian. Di sini saya coba tampilkan link absensinya. Nanti semuanya silahkan coba diklik di Google Classroom-nya masing-masing. Di dalam berandanya bagian depan itu sudah saya share link untuk melakukan presensi. Nah, ini ya. Untuk presensi kehadiran silahkan isi melalui link di bawah ini. Nanti sudah kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke bagian presensi kehadiran. Di sini nanti silahkan diisi nama seperti biasa, kemudian NIS-nya berapa, kelasnya berapa. Di sini nanti pilih ya 10 TKJ 2. Kemudian mata pelajarannya apa, komputer jaringan dasar, tanggal, hari, kemudian kirim. Seperti itu. Kemudian nanti setelah kalian absen, silahkan nanti kalian mengerjakan pretest. Pretestnya itu nanti bisa kalian klik di Google Classroom-nya juga. Bentar, saya mau nutup linknya tadi. Nah, di bagian Classroom kalian di sini sudah ada link untuk melakukan pretest. Di dalamnya ada 5 soal. Pretest ini digunakan untuk mengukur pemahaman kalian sebelum nanti kita mulai pembelajaran. Jadi nanti saya bisa memberikan grafik kemampuan kalian sebelum melaksanakan pembelajaran seperti apa. Nanti ini silahkan dikerjakan dulu selama sekitar 10 menit, kemudian nanti kita kembali lagi online di Google Meet-nya seperti itu. Silahkan sekarang dikerjakan dulu. Lanjut ke bagian penyampaian materi ya. Di sini sebelum saya mulai masuk ke dalam materinya, coba dibiasakan kepada kalian. Kalau misalkan pembelajaran online itu kameranya dihidupkan supaya apa? Supaya saya tahu kalau kalian memperhatikan apa yang saya eh, bicarakan. Jadi silahkan coba yang masih tidak ada gambar mukanya, saya pengen lihat beneran ada orangnya atau tidak.
Oke, buat beberapa yang masih belum kelihatan gambarnya ya, saya harap itu nanti ke depan bisa diperhatikan lagi untuk gambarnya karena saya juga pengen lihat muka-mukanya ketika mendengarkan materi yang saya sampaikan. Oke, lanjut ke bagian inti, ke bagian materinya. Di sini nanti saya akan menjelaskan KD 3.9 mengevaluasi maaf, menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perawatan perangkat keras, di sini kita akan menganalisis permasalahan yang terjadi pada perangkat keras itu seperti apa. Di sini akan saya share screen untuk PowerPoint-nya. Silakan diperhatikan. Apa PowerPoint saya sudah terlihat? Oke. Baik, di sini langsung saya mulai saja ya untuk presentasinya. Di sini kita akan belajar di bagian KD 3.9 menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Di sini untuk IPK yang diharapkan yang pertama menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras. Yang kedua, mendeteksi letak kerusakan komponen perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, setelah melihat tayangan PPT tentang analisis perangkat keras komputer dan berdiskusi kelompok di Google Classroom maupun grup WA, siswa mampu menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras. Tujuan yang kedua, setelah melihat tayangan PPT tentang analisis perangkat keras komputer dan berdiskusi di Google Classroom, siswa mampu mendeteksi letak permasalahan pada perangkat keras. Di sini, ini untuk uraian materinya ada 4. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang POS atau Power on Self Test. Yang kedua, cara kerjanya seperti apa. Yang ketiga, jenis-jenis BIOS dan macam bunyi bip. Kemudian yang terakhir ada video referensi menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Ini coba diperhatikan ada kalian untuk share screen-nya di sini menampilkan gambar seorang dokter. Nah, di sini teknisi komputer itu saya ibaratkan sama seperti dokter. Cuma pasiennya bukan orang, melainkan pasiennya adalah sebuah komputer yang mengalami di sini ya, mengalami kendala, ada error. Nah, tugas kalian di sini adalah untuk mendeteksi kira-kira errornya komputer itu pada bagian apa. Nah, cara mengetahuinya, kalau misalkan dokter memeriksa pasien itu biasanya dia menggunakan stetoskop, kemudian mendengar dari pasien keluhannya apa. Tapi karena komputer tidak bisa bicara, maka kita harus mendengarkan dari bunyi yang dikeluarkan oleh komputer. Misalnya, komputer mengeluarkan bunyi bip. Nah, dari bunyi bip itu nanti kita bisa analisis. Kira-kira bunyi bipnya yang keluar tuh panjangnya berapa, pendeknya berapa, atau mungkin panjang saja atau pendek saja. Dari bunyi bip itu nanti kita bisa mengetahui, oh kira-kira permasalahannya ada pada bagian misalkan RAM-nya, kemudian pada memori atau pada bagian prosesor, seperti itu. Di sini untuk yang pertama, untuk materinya adalah Power on Self Test atau POS. Di sini POS adalah serangkaian proses tes yang dilakukan oleh komputer pada saat booting atau komputer pertama kali kita hidupkan untuk mengetahui kondisi komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya. Nah, di sini jelas ya, POS itu digunakan untuk mengetahui perangkat keras komputer dan perangkat pendukungnya, kondisinya seperti apa. Kalau perangkat kerasnya itu ada permasalahan, pasti di POS testnya nanti bisa mengeluarkan tanda. Tandanya tadi ya, ada bunyi bip yang bisa kita identifikasi. Nah,
Di bagian sini untuk kode pada komputer, yang pertama itu bisa berupa kode suara bip. Yang kedua bisa berupa kode angka yang ditampilkan pada layar monitor. Yang ketiga ada kode pesan singkat. Nah, kode-kode kesalahan ini tiap komputer itu bisa berbeda-beda ya, tergantung dari BIOS yang kita gunakan. Di sini untuk BIOS yang paling sering digunakan itu ada tiga. Yang pertama ada AMI, yang kedua ada Award, yang ketiga ada Phonic BIOS. Jadi tiga BIOS ini BIOS yang paling sering digunakan. Setiap BIOS itu punya bunyi atau kode pesan masing-masing dalam mengidentifikasi permasalahan pada perangkatnya. Di sini untuk cara kerja pos. Di sini cara kerjanya sangat panjang ya sampai bawah. Nanti ini silahkan dibaca. Materinya itu sudah saya share di Google Classroom kalian. Jadi nanti kalian tinggal masuk aja ke bagian tugas kelas. Di situ sudah saya posting untuk materi presentasi ini, kemudian ada LKPD dan juga bahan evaluasi untuk post test. Di sini untuk macam-macam bunyi bip, di situ ada gambar speaker ya. Jadi bunyi bip bisa keluar dari komputer itu kalau misalkan di dalam komputernya sudah ada speakernya. Jadi nanti ini sangat berguna kalau misalkan ketika kita komputernya ada kendala, nanti dia akan mengeluarkan bunyi bip sebagai tanda yang merujuk pada kesalahan atau errornya ada pada komponen bagian apa. Di sini untuk yang pertama, tadi saya sudah menjelaskan ya, tiga BIOS yang paling sering digunakan. Ada Award, ada AMI, dan juga ada Phonic. Untuk BIOS yang pertama, di sini ada BIOSnya atau Award. Di sini kalian bisa tahu dari ini ya, ada keterangan di bagian atas. Award BIOS Setup Utility. Berarti ini adalah BIOS dari Award. Cara masuk ke BIOS Award biasanya kita menekan tombol delete. Jadi delete ketika komputer kita hidupkan, nanti kita akan masuk ke dalam sistem BIOS-nya. Nah, di sini bunyi bip pada Award BIOS. Yang pertama, kalau misalkan ada satu bip pendek, berarti PC-nya itu dalam keadaan baik atau normal. Kemudian satu bip panjang, berarti itu problemnya ada pada bagian memori atau RAM-nya. Kemudian satu bip panjang, dua bip pendek, berarti kerusakan pada modul DRAM parity. Berikutnya, satu bip panjang, tiga bip pendek, kerusakan pada bagian VGA. Nah, kalau keluar bunyi bip terus-menerus, berarti kerusakan di modul memori atau memori videonya mengalami permasalahan. Ini kalau misalkan pada Award BIOS. Lanjut ya untuk yang berikutnya. Di sini yang kedua ada AMI BIOS. Sama seperti tadi, kita bisa mendeteksi BIOS yang digunakan apa dari bagian atas. Di sini ada keterangan American Megatrends Incorporation atau INC. Di sini American Megatrend adalah pengembang AMI BIOS. AMI singkatan dari American Megatrends seperti itu. Nah, ini bunyi bip pada AMI BIOS yang pertama. Di sini ada misalkan satu kali bip pendek, berarti RAM-nya itu tidak terpasang dengan benar. Dua bip pendek, berarti sirkuit gagal mengecek keseimbangan DRAM parity atau sistem memorinya. Tiga bip pendek, BIOS gagal memeriksa memori 64 KB pertama. 4 bip pendek, berarti timer pada sistem gagal bekerja. Untuk 5 sampai yang paling bawah, silahkan nanti dibaca sendiri di dalam materi yang sudah saya share di Google Classroom-nya. Yang terakhir, ada Phonic BIOS. Di bagian ini untuk Phonic BIOS ini agak sedikit berbeda dengan AMI maupun Award. Di sini untuk bunyi bipnya itu mempunyai nada atau mempunyai irama atau ketukan. Di sini ya bisa kalian lihat di bagian arti bunyi bip dalam Phonic BIOS. Ada keterangan 1141. Nah, di sini bipnya ini adalah bip pendek semua. Jadi tidak ada bip panjang pada Phonic BIOS. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian melihat atau mendengar bunyi bip dari Phonic, misalkan satu pendek, kemudian satu pendek lagi,
diikuti bip pendek yang dekat 1111, kemudian satu lagi, berarti itu menandakan kesalahan pada case atau level 2. Kalau nanti keluar bipnya 1, bip pendek, 2 kali bip pendek, 2 kali bip pendek, 3 kali bip pendek, berarti ROM BIOS checksumnya mengalami permasalahan. Kalau misalkan keluar 1 bip pendek, 3 bip pendek, 1 bip pendek, dan 1 bip pendek lagi, berarti DRAM segarkan uji. Seperti itu. Untuk sampai bagian akhir ini nanti silahkan kalian pelajari sendiri. Jadi ini adalah tanda-tanda atau bunyi kesalahan dalam masing-masing BIOS. Kemudian untuk referensi kalian, sebagai referensi tambahan agar lebih paham tentang post-test dan kode BIP pada BIOS, silahkan nanti kalian bisa melihat pada link video yang sudah saya sertakan di bagian materi. Jadi nanti silahkan kalian masuk ke Google Classroom, kemudian di bagian tugas kelas, di situ materinya silahkan semuanya kalian download, kemudian nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah seperti itu. Apakah sudah ada gambaran tentang penjelasan menganalisis permasalahan perangkat keras? Sudah jelas semua ya? Ya, Pak. Oke. Sebelum saya akhiri untuk sesi pertama ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada Pak, saya. Ya, Ricky, apa yang mau ditanyakan? Saya pernah punya pengalaman komputer saya itu mati Pak. Tapi ketika dihidupkan tidak ada tanda atau suaranya. Itu langkah perbaikannya bagaimana Pak? Oke, sini ya. Baik Mas Rizky, maaf Ricky. Untuk langkah perbaikannya, kalau misalkan komputernya mengalami permasalahan tapi tidak mengeluarkan bunyi bip, itu kita pertama harus memastikan dulu komputer yang kita gunakan itu sudah ada speakernya di dalamnya. Karena apa? Karena bunyi bip itu keluar dari speaker. Kalau misalkan speaker di dalam komputernya tidak ada, otomatis komputernya tidak bisa mengeluarkan bunyi bip pesan kesalahan errornya. Kalau misalkan nanti di dalamnya tidak ada speakernya, silahkan gunakan speaker eksternal. Jadi itu kita gunakan untuk supaya kita nanti tahu kalau misalnya sudah ada speakernya, nanti kita tahu bunyi bip yang keluar itu berapa kali. Nah, dari bunyi bip itu nanti baru kita bisa menganalisis kira-kira kerusakannya komputer tidak mau menyala itu karena apa. Seperti itu. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah Pak. Sudah, Oke. Pak. Jelas, Pak. Baik anak-anak, di sini nanti untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi menganalisis permasalahan pada perangkat keras, nanti silahkan kalian bikin kelompok yang terdiri dari 4 siswa di dalam grup WA atau Google Classroom-nya. Kemudian nanti kalian berdiskusi. Setelah nanti kalian sudah berdiskusi, nanti setelah kita akhiri pertemuan pertama kita pada Vicon kali ini, nanti di pertemuan berikutnya pada pukul 11 nanti saya minta perwakilan satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham semua? Ya. Oke, baik. Kalau misalnya sudah paham, untuk sesi pertama saya tutup dulu. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tugasnya anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah baik ya. Di sini untuk kelompok yang akan melakukan presentasi saya acak. Di sini coba kelompok 4, berarti kelompoknya Bayu. Coba silakan Bayu dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Ya, Pak. Yang lain nanti memperhatikan, nanti kemudian silakan diberikan tanggapan. Nah itu. Saat sedang melakukan booting, tak jarang kita mendengar bunyi bip pada komputer baik keadaan normal ataupun tidak. Jika suara yang kita dengar hanya satu kali bip pendek, artinya komputer sistem sedang melakukan booting secara normal. Tapi ada serangkaian bunyi yang menunjukkan jika komputer mengalami masalah. Ini sifatnya memang internal, tapi solusinya bisa beragam. Bunyi bip adalah tanda pesan kesalahan yang ada pada perangkat komputer yang kita miliki. Setiap bunyi yang dikeluarkan atau hasilnya itu merujuk pada perangkat apa yang sedang mengalami kendala atau masalah. Berikut ini kami paparkan sedikit hasil analisis kelompok kami tentang bunyi bip dalam AMI BIOS dan AWORD BIOS sebagai contoh. 1. AMI BIOS. Bip 1 menandakan memori rusak atau tidak terpasang dengan benar. Bip 2 menandakan RAM bermasalah. Memory parity error in phase 64 KB block. Bip 3 kali RAM bermasalah. Memory read error in phase 64 KB block. Bip 4 kali motherboard bermasalah. Motherboard timer tidak berfungsi dengan kemungkinan perlu diganti. Bip 5 kali prosesor bermasalah atau perlu diganti. Bip 6 kali biasanya menunjukkan keyboard yang rusak atau tidak terpasang dengan benar. Bip 7 kali prosesor bermasalah atau perlu diganti. Bip 8 kali ketika Bip 9 kali motherboard bermasalah. Perlu mengalami cat BIOS atau 10 kali masalah. Kemungkinan Coba Bayu wis suarane gara-gara apa kuwi? So gembang kuwi. Ya, saya bentar. Ayo. Le. Mikmu kenapa? Coba, ngomong lagi coba. Ya wes, ya wes. Lanjut aja, lanjut. Di scroll bawah langsung. Kesimpulan aja, kesimpulan. bertujuan untuk dapat memetakan kesalahan atau pada karakter yang kita sekarang. Namun tetap harus memastikan BIOS apa yang dilakukan dalam komputer masing-masing agar tidak salah dalam melakukan kata-katanya. Silahkan bagi yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 4 tadi. Saya Pak Muhammad Said Arsan 16 izin menanggapi. Oh ya, silahkan. Untuk bunyi bip satu kali panjang pada awal BIOS itu biasanya merujuk pada kerusakan memori atau RAM, bukan pada bagian prosesor seperti yang kelompok Mas Bayu presentasikan. Nah, coba Bayu, betul seperti itu tidak? Oh iya benar. Saya dengan teman-teman tanggapannya baik teman-teman saya tanyakan aku jika tidak saya presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mic-nya tuh lagi keterak angin tuh ya, suaranya ya jelas.
Oke, baik anak-anak, setelah saya perhatikan presentasi dari kelompok 4 tadi, saya kira kalian semua sudah paham tentang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, setelah pemberian materi ini selesai, nanti silahkan kalian melakukan post test atau ujian akhir untuk mengetahui penyerapan kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Linknya nanti silahkan kalian cek di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, sebelum mengakhiri kelas pada siang hari ini, saya ingin mendengarkan perwakilan dari salah satu siswa merangkum pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan. Izin menjawab Pak. Silahkan Wahyu. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita belajar bagaimana melakukan analisis yang tepat terhadap perangkat keras komputer yang berguna untuk menentukan prosedur teknik pemeriksaan pada perangkat keras dan mampu mengidentifikasi letak permasalahan pada perangkat keras komputer. Baik, benar sekali apa yang diucapkan oleh teman kalian. Pada bagian di sini kita tadi dari awal pembelajaran kita sudah melakukan pretest. Setelah melihat hasil pretest, ternyata mayoritas dari kalian hanya mampu menjawab 2 soal saja. Setelah kita tadi melakukan pembelajaran, kita mengulas lebih lanjut tentang apa itu post test, kemudian bunyi bip. Di bagian post test ternyata hasilnya sudah menunjukkan perubahan. Jadi beberapa siswa sudah paham, sudah mengerti tentang bunyi bip itu seperti apa, kemudian yang error pada bagian apa itu sudah mengerti. Tapi tetap di kelas ini masih ada beberapa juga yang hasilnya masih kurang memuaskan. Jadi nanti untuk yang nilainya masih di bawah standar, di bawah KKM, nanti saya akan memberikan semacam tugas tambahan untuk supaya nilainya bisa menjadi KKM seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya akan kita lakukan di awal semester depan seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah paham semua, di sini untuk kelas saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya tutup, silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas. Tabah, silahkan dipimpin. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas atensinya semua anak-anak untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu di rumah, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga imun kalian. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.